Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Perkenalkan, nama Syailin Hidayat dengan nomor NPM 2214161029 dari program studi agronomi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit resum tentang materi PKKMB dari hari pertama sampai hari keempat. Tema PKKMB Universitas Lampung yaitu ciptakan mahasiswa berkarya dan berinovasi untuk kampus Merdeka Belajar. Materi pertama yaitu peran kepolisian Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang dijelaskan oleh Bapak Yusriandi. Dengan pokok pembahasan yaitu 1. Penjelasan Undang-Undang ITE, 2. Contoh pasal dalam kasus pelanggaran yang sesuai dengan Undang-Undang ITE, 3. Contoh pelanggaran hukum dunia maya, 4. Tips terhindar dari cybercrime. Materi yang kedua yaitu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau perundungan yang dijelaskan oleh Dr. Susetia Herawati MSI. Dengan pokok pembahasan, yang pertama penjelasan bullying, yang kedua di mana saja bullying yang dapat terjadi, yang ketiga siapa generasi muda, yang keempat tanggung jawab generasi muda, dan yang kelima kemunduran budaya. Untuk yang selanjutnya, materi ketiga yaitu pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akhil Siraj MA. Dengan pokok pembahasan, yang pertama tujuan pembangunan karakter, yang kedua peran dan fungsi dari karakter lokal dalam diri sendiri, yang ketiga menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Selanjutnya, pada PKKMB hari kedua dengan tema yang sama, yaitu materi yang pertama, Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Herendi MHMS. Dengan pokok bahasan 1. Visi Indonesia tahun 2045, 2. 4 pilar pendukung visi Indonesia, yang ketiga tantangan di dalam MBKM, 4 indikator profil pelajar Pancasila, dan yang kelima tujuan Merdeka Belajar dan hak mahasiswa. Selanjutnya materi yang kedua yaitu kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko dan kampus sehat yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar MKes. Dengan pokok pembahasan 1. Apa itu lingkungan hidup, 2. Permasalahan lingkungan hidup, yang ketiga pengelolaan lingkungan hidup dan menjaga kelestarian bumi, yang keempat upaya UNILA untuk menciptakan kampus yang sehat, yang kelima memanajemen risiko. Berikutnya materi ketiga, yaitu etika dan norma kehidupan kampus, yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Yulianto MSI. Dengan pokok pembahasan yang pertama, apa itu mahasiswa? Yang kedua, menjadi mahasiswa yang ideal. Yang ketiga, tipe karakter mahasiswa di perkuliahan. Yang keempat, karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa yang ideal. Yang kelima, cara menjadi mahasiswa yang ideal. Selanjutnya materi yang keempat, yaitu perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi yang dijelaskan oleh Profesor Soeharto PhD. Dengan pokok pembahasan yang pertama, ITC Strategi UNILA, yang kedua, tantangan bagi UNILA selama masa pandemi, yang ketiga, infrastruktur dan fasilitas yang diperuntukkan bagi mahasiswa di UNILA. Lanjut ke PKKMB hari ketiga, yaitu PKKMB tingkat Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dengan materi yang pertama, yaitu pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Iwan Sukri Banuan. Dengan pokok pembahasan, yang pertama kompetensi lulusan, yang kedua penjelasan revolusi industri 4.0, yang ketiga Universitas 4.0, yang keempat bidang keilmuan baru dalam ekonomi digital, yang kelima apa itu plagiarisme, yang keenam contoh-contoh plagiarisme, yang ketujuh akibat plagiarisme serta jenis-jenis ketidakjujuran akademik dalam kampus. Untuk materi yang kedua yaitu maju cemerlang Faperta kita dijelaskan oleh Profesor Dr. Insinyur Purnomo MS. Dengan pokok pembahasan, yang pertama, perbedaan kuliah dan sekolah, yang kedua, satuan kredit semester atau SKS, yang ketiga, pembimbing akademik, yang keempat, perbedaan jurusan dan program studi, yang kelima, tugas-tugas pembimbing akademik, yang keenam, mahasiswa DO, yang ketujuh, kegiatan pembelajaran di luar kampus, yang kedelapan, tips cepat lulus dan berprestasi di kampus. Untuk yang selanjutnya materi ketiga, fasilitas dan UKT mahasiswa UNILA yang dijelaskan oleh Dr. Insinyur Abdullah Aman Damai MSI. Dengan pokok pembahasan yang pertama, fasilitas Fakultas Pertanian UNILA, yang kedua, peraturan UKT, dan yang terakhir jenis-jenis biaya langsung. Materi yang keempat yaitu hak dan kewajiban mahasiswa yang dijelaskan oleh Dr. Insinyur Koswanta Putas Hidayat MP.
dengan pokok pembahasan: 1. Mahasiswa yang berprestasi dan unggul. 2. Pengertian mahasiswa dan kemahasiswaan. Yang ketiga, hak-hak mahasiswa. Dan yang keempat, kewajiban mahasiswa. Selanjutnya kita lanjut pada PKKMB hari keempat, yaitu PKKMB tingkat jurusan agronomi dan hortikultura. Materi yang pertama yaitu strategi menggapai keberhasilan pendidikan di perguruan tinggi, yang dijelaskan oleh Dr. Insinyur Eko Parmono MS. Dengan pokok pembahasan: yang pertama, proses belajar di perguruan tinggi. Yang kedua, faktor eksternal pendukung dan penghambat pembelajaran. Yang ketiga, penjelasan kinerja belajar di perguruan tinggi. Yang keempat, strategi kinerja belajar. Yang kelima, strategi penyelesaian studi dan PTN. Yang keenam, cara agar terwujudnya pencapaian keberhasilan belajar. Selanjutnya materi yang kedua, yaitu sarana laboratorium Fakultas Pertanian, yang dijelaskan Profesor Dr. Insinyur Suesiladi Esti Widodo MSc. Dengan pokok pembahasan: yang pertama, apa itu sarana? Yang kedua, jumlah laboratorium di Fakultas Pertanian Unila. Yang ketiga, jenis-jenis laboratorium. Yang keempat, sarana laboratorium. Yang kelima, macam-macam riset dan pembelajaran di lab HPP. Yang keenam, sarana lab HPP. Berikutnya materi ketiga, yaitu lab benih dan pemulihan tanaman di FP Unila, yang dijelaskan oleh Dr. Insinyur Agus Karyanto MSc. Dengan pokok pembahasan: yang pertama, kegunaan lab di Fakultas Pertanian Unila. Yang kedua, visi dan misi laboratorium Fakultas Pertanian Unila. Yang ketiga, penggunaan laboratorium FP Unila. Yang keempat, jenis kegiatan di laboratorium dan fasilitas dan peralatan laboratorium. Selanjutnya materi yang keempat, yaitu laboratorium dan ilmu tanaman, yang dijelaskan Profesor Dr. Insinyur Hapsoro MSc. Dengan pokok pembahasan: yang pertama, tujuan lab ilmu tanaman FP Unila. Yang kedua, bidang kajian yang dilakukan di lab ilmu tanaman. Yang ketiga, peralatan lab ilmu tanaman. Selanjutnya materi yang keempat, karir di bidang agronomi dan hortikultura, yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Insinyur Dwi Hapsoro MSc. Dengan pokok pembahasan: 1. Jenis karir lulusan agronomi. 2. Apa perbedaan agronomi dan hortikultura. Yang ketiga, apa yang dipelajari di AGH. Yang keempat, bisnis-bisnis dari agronomi dan hortikultura. Yang kelima, peluang karir lulusan agronomi dan hortikultura. Baiklah, itu tadi tugas resume dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.